Perang Salib Pertama. Perang Salib Pertama terjadi pada tahun 1096 sampai dengan 1099. Adalah yang pertama dari serangkaian perang agama atau perang salib yang diprakarsai, didukung, dan kadang-kadang diarahkan oleh gereja Latin pada periode abad pertengahan. Tujuannya adalah pemulihan tanah suci dari kekuasaan Islam, sementara Yerusalem telah berada di bawah kekuasaan Muslim selama ratusan tahun. Pada abad ke-11, mengambil alihan Seljuk atas wilayah tersebut mengancam populasi Kristen lokal, Kiarah dari barat, dan Kekaisaran Bizantium itu sendiri. Inisiatif paling awal untuk Perang Salib Pertama dimulai pada tahun 1095 ketika Kaisar Bizantium Alexios pertama Komnenos meminta dukungan militer dari Dewan Piacenza dalam konflik kekaisaran dengan Turki yang dipimpin Seljuk. Ini diikuti di akhir tahun oleh Konsili Clermont di mana Paus Urbanus II mendukung permintaan Bizantium untuk bantuan militer dan juga mendesak umat Kristen yang setia untuk melakukan ziarah bersenjata ke Yerusalem. Seruan ini disambut dengan tanggapan populer yang antusias di semua kelas sosial di Eropa Barat. Masa yang didominasi orang Kristen miskin berjumlah ribuan, dipimpin oleh Peter the Hermit, seorang pendeta asal Prancis, adalah yang pertama merespon apa yang kemudian dikenal sebagai Perang Salib melewati Jerman dan terlibat dalam kegiatan anti-Yahudi yang luas, termasuk pembantaian Rhineland. Saat meninggalkan wilayah yang dikuasai Bizantium di Anatolia, mereka dimusnahkan dalam serangan Turki yang dipimpin oleh Seljuk Kiliç Arslan pada pertempuran Civetot pada Oktober tahun 1096. Dalam apa yang dikenal sebagai Perang Salib Pangeran, anggota bangsawan tinggi dan pengikut mereka berangkat pada akhir musim panas tahun 1096 dan tiba di Konstantinopel antara November dan April tahun berikutnya. Ini adalah tuan rumah feodal besar yang dipimpin oleh pangeran Eropa Barat yang terkenal. Pasukan Perancis Selatan di bawah Raymond IV dari Toulouse dan Adhemar dari Le Puy. Orang-orang dari Lorraine atas dan bawah yang dipimpin oleh Godfrey dari Bouillon dan saudaranya Baldwin dari Boulogne. Pasukan Italia Norman yang dipimpin oleh Bohemond dari Taranto dan keponakannya Tancred, serta berbagai kontingen yang terdiri dari pasukan Prancis Utara dan Flemish di bawah Robert Curthose, Robert II dari Normandia, Stephen dari Blois, Hugh dari Vermandois, dan Robert II dari Flanders. Secara total yang termasuk non-kombatan, pasukan diperkirakan berjumlah 100.000. Pasukan salib secara bertahap tiba di Anatolia dengan absennya Kiliç Arslan. Serangan Frank dan serangan Angkatan Laut Bizantium selama pengepungan Nikea pada bulan Juni tahun 1097 menghasilkan kemenangan awal tentara salib. Pada bulan Juli, tentara salib memenangkan pertempuran Dorylaeum melawan pemanah lapis baja ringan Turki. Setelah perjalanan yang sulit melalui Anatolia, tentara salib memulai pengepungan Antioquia, merebut kota itu pada Juni tahun 1098. Yerusalem dicapai pada Juni tahun 1099 dan pengepungan Yerusalem mengakibatkan kota itu direbut dengan serangan dari 7 Juni hingga 15 Juli tahun 1099. Selama yang para pembelanya dibantai dengan kejam, kerajaan Yerusalem didirikan sebagai negara sekuler di bawah pemerintahan Godfrey of Bouillon yang menghindari gelar raja. Sebuah serangan balik Fatimiyah dipukul mundur akhir tahun itu di pertempuran Askalon, mengakhiri Perang Salib Pertama. Setelah itu sebagian besar tentara salib kembali ke rumah. 4 negara tentara salib didirikan di Tanah Suci: Kerajaan Yerusalem, Kabupaten Edessa, Kerajaan Antioquia, dan Kabupaten Tripoli. Kehadiran tentara salib tetap di wilayah itu dalam beberapa bentuk sampai hilangnya benteng besar tentara salib terakhir dalam pengepungan Acre pada tahun 1291. Setelah hilangnya semua wilayah tentara salib di Levant, tidak ada upaya substantif lebih lanjut untuk merebut Tanah Suci. Konteks sejarah First Crusade. Kekristenan dan Islam telah berkonflik sejak berdirinya Islam pada abad ke-7. Kurang dari 1 abad berlalu dari kematian Muhammad pada tahun 632 hingga pendudukan Islam di Yerusalem dan Levant dimulai pada tahun 638 dan penjajah Muslim mendarat di Spanyol. Pada abad ke-11, kontrol Islam atas Spanyol secara bertahap terkikis oleh Reconquista, tetapi situasi di Tanah Suci telah memburuk. Dinasti Fatimiyah memerintah Afrika Utara dan sebagian besar Asia Barat, termasuk Yerusalem, Damaskus, dan bagian dari
garis pantai Mediterania dari tahun 969, tetapi relatif damai dengan Barat. Itu semua berubah pada tahun 1071 dengan kekalahan Bizantium pada pertempuran Mazinkert dan hilangnya Yerusalem ke dinasti Saljuk 2 tahun kemudian. Sementara akar penyebabnya bervariasi dan terus diperdebatkan, jelas bahwa perang salib pertama muncul dari kombinasi faktor-faktor sebelumnya pada abad ke-11 di Eropa dan Timur Dekat. Di Eropa Barat, Yerusalem semakin dipandang sebagai tempat yang layak untuk ziarah pertobatan, sementara cengkeraman Seljuk di Yerusalem lemah. Kelompok itu kemudian kehilangan kota itu oleh Fatimiyah. Para peziarah yang kembali melaporkan kesulitan dan penindasan terhadap orang-orang Kristen. Kebutuhan Bizantium akan dukungan militer bertepatan dengan peningkatan kesediaan kelas prajurit Eropa Barat untuk menerima komando militer kepausan. Pada abad ke-11, populasi Eropa telah meningkat pesat karena inovasi teknologi dan pertanian memungkinkan perdagangan berkembang. Gereja Katolik telah menjadi pengaruh dominan pada peradaban Barat. Masyarakat diorganisir oleh manorialisme dan feodalisme, struktur politik di mana para ksatria dan bangsawan lainnya berutang dinas militer kepada tuan mereka dengan imbalan hak untuk menyewa tanah dan bangsawan. Pada periode tahun 1050 hingga tahun 1080, gerakan reformasi Gregorian mengembangkan kebijakan yang semakin tegas, bersemangat untuk meningkatkan kekuatan dan pengaruhnya. Hal ini memicu konflik dengan orang-orang Kristen Timur yang berakar pada doktrin supremasi kepausan. Gereja Timur memandang paus hanya sebagai salah satu dari 5 bapak gereja, di samping Patriarkat Alexandria, Antioquia, Konstantinopel, dan Yerusalem. Pada tahun 1054, perbedaan adat, kepercayaan, dan praktek mendorong Paus Leo IX untuk mengirim utusan ke Patriark Konstantinopel, yang berakhir dengan ekskomunikasi, timbal balik, dan skisma Timur Barat. Orang Kristen mula-mula terbiasa menggunakan kekerasan untuk tujuan komunal. Teologi perang Kristen mau tidak mau berkembang dari titik ketika kewarganegaraan Romawi dan kekristenan menjadi terkait. Warga diminta untuk berperang melawan musuh kekaisaran. Berasal dari karya-karya teolog abad keempat. Agustinus dari Hippo, sebuah doktrin perang suci berkembang. Agustinus menulis bahwa perang yang agresif adalah dosa, tetapi perang dapat dibenarkan jika diumumkan oleh otoritas yang sah, seperti raja atau uskup. Perang itu bersifat defensif atau untuk pemulihan tanah, dan tidak melibatkan kekerasan yang berlebihan. Runtuhnya kekaisaran Karolingian di Eropa Barat menciptakan kasta prajurit yang sekarang tidak banyak melakukan apa-apa selain bertarung di antara mereka sendiri. Tindakan kekerasan biasanya digunakan untuk penyelesaian perselisihan, dan kepausan berusaha untuk menguranginya. Paus Alexander II mengembangkan sistem rekrutmen melalui sumpah untuk sumber daya militer yang diperluas lebih lanjut oleh Gregorius VII ke seluruh Eropa. Ini dikerahkan oleh gereja dalam konflik Kristen dengan Muslim di semenanjung Iberia dan untuk menaklukkan Norman di Sisilia. Gregorius VII melangkah lebih jauh pada tahun 1074, merencanakan pertunjukan kekuatan militer untuk memperkuat prinsip kedaulatan kepausan dalam perang suci yang mendukung Bizantium melawan Seljuk, tetapi tidak dapat membangun dukungan untuk ini. Teolog Anselmus dari Lucca mengambil langkah tegas menuju ideologi tentara salib yang otentik, dengan menyatakan bahwa berjuang untuk tujuan yang sah dapat menghasilkan pengampunan dosa. Di semenanjung Iberia tidak ada pemerintahan Kristen yang signifikan. Wilayah Kristen di Leon, Navarre, dan Catalonia tidak memiliki identitas yang sama dan berbagi sejarah berdasarkan suku atau etnis, sehingga mereka sering bersatu dan terbagi selama abad ke-11 dan 12. Meskipun kecil, semua mengembangkan teknik militer aristokrat, dan pada tahun 1031 disintegrasi kekhalifahan Cordoba di Spanyol Selatan menciptakan peluang untuk keuntungan teritorial yang kemudian dikenal sebagai Reconquista.
Pada tahun 1063, William ke-8 dari Aquitaine memimpin pasukan gabungan Ksatria Prancis, Aragon dan Catalan untuk merebut kota Barbastro yang telah berada di tangan Muslim sejak tahun 711. Ini mendapat dukungan penuh dari Alexander II, dan kejahatan senjata diumumkan di Catalonia dengan indulgensi yang diberikan kepada para peserta. Itu adalah perang suci, tetapi berbeda dari perang salib pertama karena tidak ada ziarah, tidak ada sumpah, dan tidak ada otorisasi resmi oleh gereja. Sesaat sebelum perang salib pertama, Urban II telah mendorong orang-orang Kristen Iberia untuk merebut Tarragona, menggunakan banyak simbolisme dan retorika yang sama, yang kemudian digunakan untuk memberitakan perang salib kepada orang-orang Eropa. Orang Italo-Norman berhasil merebut sebagian besar Italia Selatan dan Sisilia dari Bizantium dan Arab Afrika Utara dalam beberapa dekade sebelum Perang Salib pertama. Hal ini membawa mereka ke dalam konflik dengan kepausan yang mengarah ke kampanye melawan mereka oleh Paus Leo IX yang mereka kalahkan di Civitate. Meskipun ketika mereka menginvasi Muslim Sisilia pada tahun 1059, mereka melakukannya di bawah panji kepausan. Evangelium Sancti Praetorior atau Panji Saint Petrus, Robert Guiscard merebut kota Bizantium Bari pada tahun 1071 dan berkampanye di sepanjang pantai Adriatik Timur di sekitar Dyrrhachium pada tahun 1081 dan 1085. Situasi di Timur, First Crusade. Sejak didirikan, Kekaisaran Bizantium adalah pusat kekayaan budaya dan kekuatan militer yang bersejarah. Di bawah Basil II, pemulihan wilayah kekaisaran mencapai tingkat terjauh pada tahun 1025. Perbatasan kekaisaran membentang ke timur hingga Iran, Bulgaria, dan sebagian besar Italia Selatan berada di bawah kendali, dan pembajakan di Laut Mediterania telah ditekan. Hubungan dengan tetangga Islam kekaisaran tidak lebih bertengkar daripada hubungan dengan Slavia atau Kristen Barat, Normandia di Italia, Macedonia, Serbia, dan Kumans di utara, dan orang-orang Turki Seljuk di timur. Semuanya bersaing dengan kekaisaran, dan untuk memenuhi tantangan ini, para kaisar merekrut tentara bayaran, bahkan kadang-kadang dari musuh mereka. Dunia Islam juga mengalami kesuksesan besar sejak didirikan pada abad ke-7 dengan perubahan besar yang akan datang. Gelombang pertama migrasi Turki ke Timur Tengah menjerat sejarah Arab dan Turki sejak abad ke-9. Status quo di Asia Barat ditantang oleh gelombang migrasi Turki selanjutnya, khususnya kedatangan orang Turki Seljuk pada abad ke-10. Ini adalah klan penguasa kecil dari Transylvania. Mereka masuk Islam dan berimigrasi ke Iran untuk mencari peruntungan. Dalam dua dekade berikutnya, mereka menaklukkan Iran, Irak, dan Timur Near East. Seljuk dan pengikutnya adalah Muslim Sunni yang menyebabkan konflik di Palestina dan Suriah dengan kekhalifahan Fatimiyah Syiah. Seljuk adalah pengembara berbahasa Turki dan kadang-kadang perdukunan, tidak seperti subjek mereka yang tidak banyak bicara dan berbahasa Arab. Ini adalah perbedaan yang melemahkan struktur kekuasaan ketika dikombinasikan dengan kebiasaan pemerintahan Seljuk atas wilayah berdasarkan preferensi politik dan persaingan antara pangeran independen daripada geografi. Kaisar Bizantium Romanus IV Diogenes berusaha untuk menekan serangan sporadis Seljuk, tapi dikalahkan pada pertempuran Mazingarb pada tahun 1071. Satu-satunya waktu dalam sejarah seorang kaisar Bizantium menjadi tawanan seorang komandan Muslim. Hasil dari kekalahan yang menghancurkan ini adalah hilangnya jantung Anatolia, Kekaisaran Romawi Timur, yang merupakan salah satu akar penyebab Perang Salib pertama. Sejak tahun 1092, status quo di Timur Tengah hancur setelah kematian wazir dan penguasa efektif Kekaisaran Seljuk, Nizam al-Mulk.
Ini diikuti oleh kematian Sultan Seljuk Malik Shah dan Khalifah Fatimiyah Al-Mustansir Billah. Didera oleh kebingungan perpecahan, dunia Islam mengabaikan dunia luar, sehingga ketika Perang Salib pertama tiba, hal itu mengejutkan. Malik Shah digantikan di Kesultanan Anatolia Rum oleh Kilij Arslan dan di Suriah oleh saudaranya Tutus. 1. Ketika Tutus meninggal pada tahun 1095, putra-putranya Ridwan dan Dukak masing-masing mewarisi Aleppo dan Damaskus, semakin membagi Suriah di antara para amir yang saling bermusuhan, serta Kerboga, At-Tabek, Mosul. Mesir dan sebagian besar Palestina dikuasai oleh Fatimiyah. Fatimiyah di bawah pemerintahan nominal Khalifah Al-Musta'li, tetapi sebenarnya dikendalikan oleh wazir mereka Al-Afdal Shahanshah. Ketika kehilangan Yerusalem ke Seljuk pada tahun 1073, tetapi berhasil merebut kembali kota pada tahun 1098 dari Artukids, suku Turki yang lebih kecil yang terkait dengan Seljuk, tepat sebelum kedatangan tentara Salib.